Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi dan memanggil dia, "Ikutilah aku." Luar biasa Yesus ini. Dia tidak memandang kelemahan si Lewi ini. Dia tidak melihat siapa si Lewi itu. Tapi dia mau merangkul semua orang. Dia ingin agar si Lewi ini dibawa kepada keselamatan. Bagaimana dengan kita? Apakah posisi kita sebagai Yesus atau sebagai orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya melihat dengan sebelah mata orang-orang yang berdosa? Sekali lagi, kalau kita merasa diri kita jauh lebih baik dari orang lain, mari dengan kemampuan yang Anda dan saya miliki, kita tuntun orang lain supaya mereka juga bisa sampai kepada keselamatan, bukan menjudge mereka. Bukan melihat kelemahan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, hati yang berbelas kasih inilah yang mau diajarkan Yesus kepada Anda dan saya. Kemudian ketika Yesus mengatakan kepada Lewi, "Ikutilah aku," Lewi lalu meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Dia tahu ada sapaan yang merangkul. Ada sapaan yang begitu damai. Ada penerimaan. Siapa sih saya ini? Maka orang itu memanggil saya untuk mengikuti dia. Kita juga tidak terluput dari dosa, Bapak Ibu. Maka mari kita melihat orang-orang yang saat ini sedang jatuh bangun berjuang untuk menjadi pribadi yang baik. Kita ajak mereka, panggil mereka, tuntun mereka, agar mereka bisa mengikuti tingkah laku kita yang baik. Ini yang diajarkan Yesus. Sapaan yang meneguhkan, bukan menjudge. Merangkul, bukan menendang, meninggalkan, membicarakan kelemahan orang lain. Tidak. Itu hebatnya Yesus. Dan sebagai pengikutnya, kualitas semacam ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kelemahan kita kadang hanya bisa melihat kelemahan orang lain. Lupa akan kelemahan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian Lewi mengadakan perjamuan yang besar, dia mengundang banyak orang.
Ketika orang merasa bahwa dia diselamatkan, ada rasa syukur dalam hatinya. Wow, ternyata orang seperti saya masih diterima oleh orang lain. Wow, ternyata saya ini punya dosa yang begitu besar, tapi masih banyak orang yang mau datang ke tempat saya. Rangkulan, sapaan yang meneguhkan dan menguatkan, bukan menjudge. Lalu kita lihat tadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka orang hebat, orang suci. Tapi mereka kok malahan menentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa gurumu makan bersama orang berdosa? Maka Yesus berkata, hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu tugas Anda dan saya. Bahwa kehadiran kita supaya orang lain diterima, diberkati. Orang bertumbuh bukan dia dijudge, tapi dia diterima dengan segala kelemahannya, diberi nasihat dengan cara yang baik. Orang sakit yang memerlukan tabib, bukan orang sehat. Ini sungguh luar biasa pernyataan Yesus ini. Banyak orang sakit di sekitar kita. Kita juga sakit, kita butuh orang lain. Maka mari kita berjuang untuk menuntun satu sama lain ke jalan yang benar. Dan ingat, tuntunan kita supaya mereka bertobat. Kalau Anda merasa Anda jauh lebih baik dari orang lain, no problem. Tapi bawalah orang-orang yang saat ini sedang merangkak agar mereka bisa jadi baik seperti Anda. Tuntun mereka. Jangan meninggalkan mereka. Siapapun mereka. Terutama dalam keluargamu masing-masing. Suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Tuntun mereka dengan belas kasih. Dan percaya mereka akan berubah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan. Berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang berdosa. Ketuklah pintu hati mereka untuk mengambil langkah pertobatan. Tuntunlah kami dalam masa prapaskah ini Tuhan, tidak melihat kelemahan orang lain, tapi membantu orang-orang yang ada di sekitar kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, kuasailah segenap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Semoga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.